Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septia Nurfiani. Di sini saya akan membahas tentang materi Islam dan iptek. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan, yang kedua, hubungan antara Islam dengan iptek, yang ketiga, perkembangan iptek dalam Islam, dan yang keempat adalah peran pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, disistematisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan dapat diuji kebenarannya. Dalam Islam, jelasnya ada 2 jenis ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang termasuk golongan ilmu fardu ain adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, syariah, dan cabang-cabangnya. Sedangkan yang masuk ilmu fardu kifayah adalah kedokteran, matematika, psikologi, dan cabang sains lainnya. Teknologi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Orang Barat menganggap bahwa teknologi merupakan objek yang terlahir atas kebudayaan perilaku manusia. Menurut Al-Quran, teknologi tercipta karena adanya kesadaran untuk menciptakannya, bukan sebagai ambisi tiap individu. Dalam pemikiran Islam, ilmu bersumber dari wahyu dan akal. Ilmu yang bersumber dari wahyu Allah bersifat abadi dan kebenarannya mutlak. Sedangkan ilmu yang bersumber dari akal manusia bersifat perolehan dan kebenarannya nisbi atau relatif. Pengembangan iptek dilakukan hanya untuk menemukan bagaimana proses sunatullah terjadi di alam semesta, bukan menciptakan hukum baru di luar sunatullah. Yang kedua, hubungan antara Islam dengan iptek. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara agama dan iptek. Yang pertama, berseberangan atau bertentangan. Yang kedua, bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai. Dan yang ketiga, tidak bertentangan satu sama lain. Dan keempat, mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan iptek, atau iptek mendasari penghayatan agama. Pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif atau saling tolak. Apa yang dianggap benar, agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula sebaliknya, dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agama, dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran ilmu pengetahuan. Pola hubungan kedua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati, jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Kebenaran agama dipisahkan sama sekali dari kebenaran ilmu pengetahuan. Pola yang ketiga adalah pola hubungan netral. Dalam pola hubungan ini, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Kendati ajaran agama tidak bertentangan dengan iptek, ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek sama sekali. Pola hubungan yang keempat adalah pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini
masyarakat tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang tidak sekuler. Secara teori, pola hubungan ini dapat terjadi dalam 3 wujud. Ajaran agama mendukung pengembangan iptek, tapi pengembangan iptek tidak mendukung ajaran agama. Pengembangan iptek mendukung ajaran agama, tapi ajaran agama tidak mendukung pengembangan iptek. Dan yang terakhir, ajaran agama mendukung pengembangan iptek dan demikian pula sebaliknya. Yang ketiga adalah perkembangan iptek dalam Islam. Iptek menjadi dasar dan pondasi yang menyangga bangunan peradaban modern. Iptek terdiri dari 2 hal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. 2 hal yang memiliki arti peranan masing-masing dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah muncul sejak manusia lahir. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal dan kemampuan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai segala hal yang diketahui manusia dengan panca indera dan intuisi serta sudah diproses demikian rupa, sehingga objektif dan kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Konsep umum dari munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi awal mulanya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia dan untuk menjelaskan fenomena alam yang tadinya tidak dapat dijelaskan, hingga manusia memiliki tingkat pemahaman yang lebih maju sekaligus kompleks mengenai alam semesta. Yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah peran pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan Islam berperan terhadap perkembangan teknologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah Islam sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam bagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun, di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Yang kedua, syariah Islam standar pemanfaatan sains dan teknologi. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Sekian pembahasan atau pemaparan materi dari saya tentang bab Islam dan iptek. Kurang salahnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.